Halo, ketemu lagi di Speak Up Ngebum 180 derajat. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial lagi. Untuk kedua kalinya, Kak Ogi Fantinus akan oke, bergabung bersama kita. Ya, Shalom. Sekali lagi video Ngebum sudah tayang hari ini. Judulnya Purified by the Message. Saya akan tulis temanya. Ya, jadi biarlah hidup kita dibersihkan oleh kebenaran firman-Nya. Jadi kalau tanaman bertumbuh untuk semakin berbuah maka harus dibersihkan. Ranting-ranting, daun-daun yang tidak menghasilkan buah akan dipotong. Dan kalaupun sudah bersih juga akan dibersihkan dari semua hal yang tidak benar. Jadi demikian juga hidup kita. Firman Tuhan itulah yang akan membersihkan hidup kita untuk hidup kita semakin sempurna. Nah, hari ini saya mau mamerin ini kaosnya dari Speak Up Ngebum sudah, ini prototipenya, contohnya. Kenapa besar banget? Ya sesuai dengan tubuh saya yang gede, 4XL. Ya, nantikan pre-ordernya. Ini saya tadi mau pakai, nanti nggak kelihatan depannya gitu kan. Jadi saya promoin aja deh. Ya, jadi kaos Speak Up Ngebum sudah nanti akan di PO. Kapan waktunya kita nantikan aja ya. Yang jelas ini contohnya sudah jadi, bahannya bagus banget, sablonannya juga bagus banget, dan semoga bisa jadi berkat. Oke. Jadi buat teman-teman, terus subscribe YouTube Diaspora Generation. Dan pastikan teman-teman juga yang suka TikTokan untuk follow TikToknya Ngebum 180. Ya, kita nunggu ya. Ya, Kak Ogi sudah saya hubungi dan setelah lagi akan bergabung. Kita nantikan saja. Hari ini temanya tentang be creative. Ya, sepanjang bulan ini kita akan bahas tentang bagaimana menjadi content creator yang berdampak ya. Ya, kalau kemarin minggu lalu Kak Yosi, hari ini Kak Ogi Fantinus. Jadi konten tidak harus rohani, tapi nilai-nilai kekristenan bisa kita bagikan ya. Tentang kasih, tentang kebenaran. Itu adalah hal-hal yang bisa kita bagikan untuk kita menyatakan terang Kristus melalui setiap apa yang kita tampilkan. Oke, Kak Abdi sudah bergabung. Kita langsung ajak saja. Yes, Shalom. halo, Rambutnya baru. rambut baru. Apa kabar, Dimas? Baik-baik. Makanya posternya mau tak kasih yang gimbal itu kok kayaknya udah rambutnya udah gak gimbal. Udah gak gimbal, ya. Makanya aku ambil dari IG-nya aja. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Wow, langsung 17. Ini pembasket ini kayaknya. Aduh, seru, seru, seru. Iya. Ya, temanya Big Kreatif Kak ya. Karena bulan Juli Ya, ini eh kita mau bahas tentang sebenarnya sih, kalau mau jujur ini sebenarnya ada kakak rohani saya yang eh telepon dan tanya, Mas, ngebum udah setahun nih, gitu kan. Ngebum 180 ini udah setahun. iya ya. Kita Terus terakhir ngobrol ber- itu bulan apa ya? lupa dari bulan apa ya? Udah lama, Februari ya kan? PSBB ya. Iya, iya, iya. Iya. Terus ditanya ngebum udah setahun, kira-kira dampaknya apa? Karena kan eh, bisa ngukur nggak apa namanya, seberapa ngebum itu menjadi jawaban untuk kebutuhan pemuda. Itu Iya, pertanyaan
yang gak sulit gitu kan. Makanya kemarin sepanjang bulan ini saya undang konten-konten kreator, baik yang dari sekuler supaya supaya balance kan. Kayak Iya. Yosi sama Kak Ogi ini kan Sebenarnya, sebenarnya tapi akhirnya sebenarnya nggak kita ada ya. juga tidak, akhirnya kan kita tidak bisa membedakan mana yang sekuler Betul. atau non sekuler sih sebenarnya ya. Iya, Artinya iya, iya, iya. kita hidup di zaman sekarang ya, yang kita lakukan semuanya pelayanan kan. Orang menyebut, Betul, ya. ya itu, kata pelayanan tuh sangat rohani atau sangat, kalau orang, kalau kalau teman-teman yang nonton umat Kristen biasanya tahu banget ya, Kristen banget ya. Padahal sebenarnya pelayanan ya, ya kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, apapun itu. Sebenarnya semua agama harusnya melakukan itu. Betul, 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 ya. Ya, kita bisa membagikan dengan semua yang bisa kita kerjakan ya, dengan hobi kita. Kak Yosi Iya, dengan menyanyinya, dengan buat videonya. iya, Augie Wantinus dengan hobi basketnya. iya, Ya, dimanapun kita bisa jadi terang sih, jadi dampak lah iya, istilahnya ya. Mungkin yang lebih betul. umum ya. Iya, dan eh, jadi 2 minggu ini tanda kutip ya, karena kalau Bobby Febian ngomong sekuler tuh nggak ada sih. Semakin kita Iya, dewasa, iya, sebenarnya istilah sekuler tuh sudah nggak ada karena itu iya, 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 dikotomi yang salah sebenarnya. Ya, iya, betul, betul, bener ya. setuju. Karena dimanapun hidup kita ini harusnya ya ya itulah pelayanan kita itu gitu ya, di dunia Iya, ini pun dimanapun kita bekerja, kebetulan saya full time gitu kan. Jadi iya, ya saya mau nggak mau hidupnya di dalam gereja gitu kan. Tapi kan iya, yang lainnya yang jadi dokter ya itu ya pelayanannya, yang jadi pebisnis ya betul. itu pelayanannya. Sesuai dengan talenta yang Tuhan kasih sih, kita kembangin apapun. Betul banget. Termasuk termasuk tema kreatif ya. Kreatif itu kan Luas luas banget. dan luas dan asik gitu loh. Selalu menyenangkan kalau ngomong soal kreatif ya. Betul, betul. Ya, sebelum kita lanjut, thank you buat teman-teman yang sudah gabung nih. Ada 20 orang. Ini pasti luar biasa. Kebanyakan pebasket ya kayak. Oke, kita akan mulai dalam doa dulu ya kak. Iya, Ucap syukur. Ucap syukur Tuhan kau sungguh luar biasa baik. Terima kasih Tuhan. Saya percaya kau sumber kreativitas kami Tuhan. Hari ini kami akan bicara Tuhan bagaimana kami berdampak Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Melalui apapun Tuhan yang kami kerjakan Tuhan berkati Kak Obe Partinus juga hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama ucap syukur haleluya. Amin. amin. Wah, ini rambut barunya mulai kapan, Pak? Mulai kapan Ya ini? ini bagian dari kreativitas ya kan. Seandainya aku bisa ya. Tipis, Aduh. tipis. Antara kreativitas sama nggak ada kerjaan tipis. Iya. Yang terakhir kan ribet banget ya itu ya. Apa? Yang di gimbal ya. Gimbal. Udah repot ya. Iya, Akhirnya ganti yang simple. akhirnya ganti yang simpel aja gitu. Iya. Seandainya aku bisa ya. Aku tuh gak bisa ya. Pengen sih. Iya. Ya. Ini gimana, Kak? Boleh cerita-cerita dong dulu sebelum kan istilahnya hari ini Kak Abdul Fantinus dikenal sebagai konten kreator ya. Iya, Dengan on one ya. one on one ya ya. Sangat fenomenal itu. Boleh boleh cerita nggak awal-awalnya dulu gimana sih sebelum memulai? Awalnya sih sebenarnya ini adalah bagian dari saya tidak pernah berhenti untuk berkreativitas sebenarnya. Yes. Karena dari dulu seneng aja melakukan sesuatu yang pengen pengen beda dari orang lain. Itu selalu. Makanya sampai Ya. tua gini juga kadang dari rambut, dari apapun lah ya, dari selalu pengen tampil, pengen Ya. beda daripada yang lain, pengen jadi yang pertama selalu. Maksudnya selalu pengen apa ya? Itu dari diri sendiri lah. Pasti apa pengen pengen mencoba yang baru gitu. Jadi Yes. mungkin yang awalnya adalah talenta dulu Tuhan kasih orang yang Hmm. senang bersosialisasi, senang ketemu banyak orang, senang olahraga, dikasih senang olahraga, dikasih senang menghibur orang dengan celetukan-celetukannya, dengan bercanda-bercandanya. Dari situ ya udah
mulailah mengerti apa yang apa ya, mencoba untuk mengembangkan talenta yang gue punya dengan Yes. radio, siaran radio, terus juga mulailah singkat cerita mulailah main sinetron, terus mulai apa main film, presenter dan lain-lain. Sampai akhirnya kalau bilang sekarang sebagai konten kreator, ya benar karena di 2015, 2016 lah ya. Sorry, Enzo lahir 2015 ya, di 2015-an sudah mulai ngeliat bahwa oh kayaknya orang mulai pindah ke YouTube nih, dan kayaknya Ya, ya. alangkah baiknya gue mencoba, dan itu pun juga masih coba-coba dengan kamera seadanya, dengan ngedit sendiri seadanya, belajar, terus ngevlog biasa gitu. Ya, akhirnya itu dijalani dan dicoba terus sampai menemukan si one on one ini atau konten-konten olahraga lah, nggak cuma one on one. Gue ada latihan yuk, ada main bola juga. Dari situ ya udah Ya, gue main mau. bola. Jadi akhirnya ya udah deh, itu bagian dari gue bisa mengembangkan diri, bisa berkreativitas. Orang juga melihat bahwa Ogi masih ada, Ogi masih hidup gitu. Ya, ya, Jadi ya. ya itu sih, karena emang aslinya nggak bisa diem di mas gue. Oh, Eh, ya, ya, nggak ya. bisa diem lah. Artinya Kayaknya apapun gue sanguin ya. coba lah. Sanguinnya Coba mentok ya. iya, coba bikin bikin konten apapun, bisa konten yang akhirnya di Instagram, di YouTube ataupun podcast, ya kan, bikin podcast basket juga. Jadi itu sih Ya, berarti awalnya dari radio ya. radio, Dari radio. awalnya radio. Wah, terus akhirnya diasah terus sinetron, film Iya, sampai hari ini nyaman dengan apa ya, konten iya, kreator ya. iya. Udah jarang di Selalu TV mencoba, kayak. selalu mencoba yang baru. Jadi kayak waktu siaran radio seneng. Kenapa? Kalau radio tuh kan lokal banget ya. Artinya Ya, penyiar itu akan dikenal di kota tersebut. Itu ya, gue seneng banget tuh orang tahu suara gue, orang ketemu di jalan mau tahu Ogi. Setelah itu, setelah suaranya dikenal, pengen mukanya dikenal. Itu salah satunya, ya, mulailah coba ke sinetron, ke TV. Walaupun sekali main sinetron, gue pikir orang udah kenal, padahal nggak kenal juga, orang nggak pada tahu, ya kan. Bahkan kalau ya, ngomong ya. sampai sekarang pun masih banyak orang yang nggak inget nama gue atau nggak tahu namanya, cuma tahu orangnya, tapi nggak tahu namanya. Cuman ya udah lah, ya gue sih tetap bersyukur lah sama itu. Jadi eh, selalu pengen mencoba hal yang baru lah. Oh, ini ada Satrio 15. Ini salfok nih, salah fokus ini, mau jersey ini. Jersey di Di belakang tuh, belakangnya tuh. atau di sini jersey bola Ya, tuh. wah mantap. Jadi bola sama basket. Iya, Wah, ini olahraga sekaligus fun sekaligus menyehatkan ya. iya benar. Iya. Jadi emang kecintaan olahraga dari dulu ya, Kak? Dari dulu, dari lahir, dari SD udah mulai senang main bola. Iya, iya, iya. SD main bola, SMP mulai ke basket, ya udah sampai sekarang dua olahraga itu yang dijalankan. Walaupun sekarang kayak teman-teman mulai ke golf segala macam, gue belum suka. Nah, Iya, 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 iya. Oke. Oke, oh, udah. Oke, thank you. Eh, jadi awalnya radio, terus dari ini ngerintis awal itu berarti sendiri ya, Kak? Untuk sendiri sih, YouTube. mencoba untuk apa ya? Ya ikutlah, mencoba kayak apa ya? Awalnya ngelihat beberapa temen di radio, coba untuk bergaul di sana, mencoba Hmm. ngelamar di sana, kerja di sana. Bahkan gue pernah kerja nggak cuma sebagai penyiar aja, tapi kerja sebagai karyawan di radio juga. Jadi waktu itu sama bagian kreatif ya, artinya jadi Hmm. produser, jadi Oh, program supervisor, sampai yang paling tinggi sempat jadi program director di Radio Ardan Bandung. Setelah itu siarannya tetap dijalankan di Ardan Bandung, terus pindah ke Jakarta, mulai di Hard Rock Jakarta, pindah hmm. ke Live FM Jakarta, akhirnya pindah lagi ke
Indika, pindah lagi ke Kiss FM, jadi pindah-pindah terus sih. Ya. Pernah Gitu. ngalami stuck gak? Di mana buntu kreativitas gitu Kak? Enggak ya, enggak karena Enggak ya? Wih. ternyata juga kejadian 2018 pada saat harus Hmm. dikurung di dalam tahanan, Iya, ya. kiri kanan tembok pun ternyata kreativitas masih bisa berjalan. Wow. Iya, Eh, iya. Salah satu kreativitas yang saya buat di dalam tahanan adalah si one on one tadi. One on one saya udah jalan dari 2016. Iya. 2018 saya masuk tahanan, tapi sejak 2018 itu saya keluar, saya sudah punya logo sendiri. Jadi saya di dalam Wah. tuh bikin logo, bikin jersey, apa Iya, model ya. jersinya, Ya, ya. terus juga apa ya? Salah satunya itu yang membuat jadi kayak apa ya? Malah malah mendapatkan branding secara benarnya one on one baru pas setelah beres ditahan. Oh, iya. Jadi nggak ada satupun yang bisa menghalangi kita untuk kreatif ya kayak sebenarnya. Mau di Kreativitas kondisi itu mm, akan bisa terhalang oleh diri sendiri betul. Setuju, setuju. gitu. Ya, 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 ya. Kalau Wah, saya lihat sih gitu. wah, thank you. Nah, ini gimana Kak untuk bisa terus kreatif nih? Apakah emang Kak Augie nggak bisa diem? Kreatif Atau itu harus harus banyak iya kan? bergaul. Bergaul itu Yes. artinya banyak ngobrol sama siapapun Ya, dari apa ya? Dari orang yang mungkin kita dekat sampai kita juga nggak terlalu dekat, tapi kita suka ngobrol, kreativitas hmm, akan muncul. Belajar untuk bersosialisasi, belajar berteman banyak, itu kreativitas akan muncul. Setelah itu, eh, yang membuat tidak buntu lagi adalah sebenarnya ya apa ya? Kalau ngomong kreatif kan sebenarnya kita susah untuk mencari yang original. Sekarang hmm, semua orang mencoba untuk apa ya? Mencoba untuk ada yang dimodifikasi, ya kan? Ya ya, jadi ya orang menyebutnya ada amati, modifikasi gitu kan, seperti itu. ya, ya, ya. Ya, untuk menjadi original emang butuh sebuah apa ya? Sebuah kreativitas yang luar biasa dan untuk mungkin butuh effort sendiri kayak. Iya, Butuh karena kan pasti pasti susah ya untuk memulai sesuatu. iya, betul. Ya, untuk one on one sendiri sewaktu launch itu berarti sejak 2018 ya. Sebelumnya ada yang seperti itu nggak? Ada yang tipikal acara seperti itu nggak? Saya Ya sepuluh balik tahun lagi Kak sebenarnya Ogi. kalau ngomong acara one on one dari zaman dulu pun kalau kita lihat di luar negeri juga banyak kali orang bikin one on one Ya, basket ya, satu ya. lawan satu ya kan. Ya, ya. Eh Kalau di tapi ya Indonesia sendiri? mungkin kenapa? Kalau di Indonesia sendiri? Kalau di Indonesia mungkin orang lain yang lebih tahu. Mungkin gue adalah orang yang pertama bikin Hmm. dengan nama one on one, dengan konsep seperti itu, dengan menggunakan logo dan lain-lain. Setelah itu emang muncul konten kreator lain yang one on one juga satu lawan satu tapi dengan nama lain. Tapi menurut gue bukan ngikutin, buat gue sih nggak apa-apa. Hmm. Semua orang boleh bikin segala sesuatu ya. Tinggal bagaimana kita mengemasnya itu yang membuat orang jadi suka. Siapa yang diundang, sudut pandang yang kita bahas yang mana, itu menjadi salah satu Ya. dari kreativitas sih sebenarnya. Yes, yes, yes. Itu yang Iya, butuh butuh tenaga ya. Nah, iya. Jadi kalau jadi boleh Dimas kalau gue nggak pernah merasa bahwa wah lu ikut-ikutan atau lu kok eh, lu apa ya, lu nggak kreatif lu ngikutin gue nggak pernah berpikir gitu. ya, ya, Kalau ya, orang ya, mau ya. ngikutin, karena ada orang yang mau ngikutin persis pun udah pasti beda outputnya. Ya, betul, betul, betul. Iya, jadi orang mungkin lebih melihat dari orangnya, karakternya, orang yang
Mungkin Ogi yang membawakan sama Oki yang membedakan, beda orang mungkin akan beda. Iya, 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 iya. Ya. Walaupun resepnya sama, tapi Walaupun resepnya kalau sama, ya tangannya lapangnya beda. sama misalnya, ya kameranya sama gitu. Iya, iya, iya. Nah, untuk akhirnya sekarang kan ada tim ya di balik one on one ini. Itu tahun keberapa Kak kalau boleh tahu? Sejak Ada dari apa? awal sendiri ada tim di belakang, tim kreatif Oh, di belakang. jujur, gue mungkin adalah konten kreator yang nggak punya tim Oh, besar atau banyak gitu. Karena ya, 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 ya. gue masih masih ada orang kreatif satu temen temen juga dulu dulu dia produser di radio, dia penyiar juga, dia orang kreatifnya, terus satu editor, terus satu orang desain Hmm, dan sudah. ya. Jadi cuma Ya, tiga sebelum orang, menemukan berapa orang? Berarti 4 orang ya? tiga orang, sama saya Tiga sendiri orang. berempat. Ya, Sama saya sendiri sebelum berempat. sebelum Jadi menemukan artinya formasi berempat, hmm, berapa? Kan Kak Ogi sendiri tuh butuh saya sama istri berapa? doang. Ya, butuh berapa lama itu Kak? Eh, Baru di tahun 2018-an kali ya baru saya punya tim. Sebelumnya saya sama Ya. istri doang, sama editor bertiga Hmm. gitu. Dan Sampai akhirnya sampai sekarang sebenarnya istri masih kayak tadi saya bikin konten nih, konten latihan gitu. Eh, Apalagi keadaannya gini PPKM, jadi istri yang pegang ya, kamera. ya. Jadi supaya supaya tetap mesra. Wah, luar biasa ya. Enggak, kadang kan gini Kak, masalahnya kan ini semi curcol dikit ya Kak, ya. Iya, Di Ngebum ini kan juga kalau ngomong tim sebenarnya karena gini, kebanyakan anak-anak tim multimedia di Youthku itu kan semua fokusnya di ibadah minggu gitu. Jadi kalau aku iya, tarik di Ngebum kayaknya kasihan ibadah minggunya kan. Sorry, iya, ibadah iya, Sabtu. Sorry, ibadah Youth. Jadi karena kalau nggak dijalanin, kalau nggak dilakukan, ngebum ini nggak akan pernah ada gitu kan. Jadi iya, iya, waktu itu saya ambil putusan karena gini sebenarnya 2018 ini ngebum ini sudah ada idenya. Jadi iya, idenya, konsepnya sudah ada 2018. Tapi waktu itu saya bilang kamu harus ada 100 video baru boleh launch. Karena kalau enggak kamu bakal kejar tayang dan itu nggak baik buat pelayanan gitu kan. iya, Ternyata saya terlalu idealis waktu itu untuk mencapai 100 video itu nggak bisa. Waktu itu saya malah bilangnya bukan 100, 300 sampai saya turunin jadi 100. iya, Karena aku bilang itu pun videonya nggak ada tiap hari loh ya. Hanya iya, Selasa dan Jumat. Itu pun kamu harus butuh sebanyak itu supaya apa? Supaya kamu nggak kejar tayang dan nggak istilahnya nggak tergesa-gesa dan terburu-buru iya, dan editnya jadi jelek dan segala macam. Itu pun mereka nggak sanggup gitu. Sampai akhirnya 2018, terus 2020 pandemi, ketika iya, doa dan Tuhan suruh pelayanan video, waktu itu bingung nyari nama kan. Tiba-tiba tuh iya, buka binder lama gitu kan. Loh, iya, ini udah ada bro 2018 ya iya, iya, ampun iya. gitu. Yang Itu waktu itu sempat cerita itu kan. ya makanya. Iya, iya. Dan jujur aku melangkah dengan sedikit nekat tanda kutip ya karena Nah, Tuhan yang suruh ya kan nggak ada tim, eh, dua editorku November tuh dipanggil itu bro, apa staf kepresidenan sekarang ada di KSP bagian multimedia. oh, Jadi kalau Pak Jokowi lagi streaming itu salah satu timnya ada dua anak youthku ada di sana. Jadi oh, oke. bangga Iya, iya, ya, iya. bangga ya, tapi aku ditinggali dong. Gitu. Kekurangan orang. Iya kan, wih itu terasa banget sih. Waktu itu udah HO plus saya bilang Tuhan, kayaknya berhenti deh, nggak ada editor. Aku nggak bisa. Heeh. Kalau hobi saya kan grafis, 2 dimensi. Kalau video Iya, nggak bisa. Corel, saya itu mainnya Corel bukan Adobe iya, ya. iya. Nggak bisa. Gimana nih? Sampai akhirnya doa dan saya bilang Tuhan, udahlah berhenti ya. November tahun lalu nih, berhenti ya. Heeh. Editornya nggak ada. Nah, aku sempat hire orang kan. Untuk 6 video itu aku bayar cukup banyak kosnya. Wah, Tuhan, over budget nih nggak bisa nih gue bilang. Nggak bisa nih. Heeh. Sampai akhirnya tanya-tanya temen, ngemis-ngemis sama temen nggak bisa semua. Ya udah,
akhirnya dikasih sama temen ini ada aplikasi, kamu belajar sendiri. Ya, Iya. aku belajar sendiri. Jadi aku pakai Ken Master bro. Jadi Oh iya eh, iya. ya nggak, jadi Gua juga aku nggak saya juga pakai beberapa yang di IG Reel eh, ya, ya, ya. atau di ya beberapa di feed pun udah pakai KineMaster. Iya, jadi sampai hari ini aku hanya pakai Ken Master karena laptopku juga nggak mumpuni untuk pakai Iya. Filmora dan lain-lain. Jadi akhirnya udahlah sambil nunggu editor yang Tuhan kirim gitu maksudnya. Kadang kadang itu jadi kayak, aduh Tuhan ini pelayanan bener nggak sih gitu kan. Kadang terasa terintimidasi ini kok sendirian ya gitu kan. Makanya aku tanya kau gini, Kak, butuh butuh tim tuh Kak Ogi sampai, aduh, waduh, Kak Ogi nge-freeze nih. Oh ya, sampai butuh tim itu seberapa sih gitu. Karena hari ini saya ada beberapa teman yang akhirnya udah khotbah kan. Sekarang nambah hari ini nambah tiga orang yang khotbah di video Speak Up Ngebum, sorry, video ngebumnya kan. Jadi bukan aku Iya. sendiri. Tapi tetap editor masih aku. Iya 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 iya. Dan bagiku sih hari Tapi ini jadi belajar kan. Eh iya Dimas, belajar. maksudnya kita akhirnya ya karena keadaan seperti ini dan kita juga melakukannya dengan happy. Yes, Kreativitas iya, itu iya. akan muncul kalau kita lagi happy, kita Betul melakukan sesuatu yang kita banget. senang. Iya, Kalau iya, iya. kita lagi putus cinta gitu, kalau anak-anak muda ya, suruh kreatif kayaknya nggak akan muncul. Tapi kalau lagi happy, lagi senang, kreativitas itu akan muncul dengan sendirinya. Iya, Itu yang paling enak sebenarnya. iya dan ini kan logonya Ngebum kan kemarin sebenarnya aku nyuruh temen nih, Iya. buatin dong. Setahun nggak jadi. Eh, Tahun. Akhirnya berdoa sama Tuhan, Tuhan simple. Karena aku tuh ada temen yang suka jago ngedit, tapi dia kalau suruh, sorry, jago desain. Tapi kalau dia suruh desain, dia karena kerepotan. Tapi dia tuh kritikus yang paling tajam, yang bagus menurutku. Eh, Jadi, gini bagus nggak? Jelek Kak Dimas. Aduh, jelek ya. Padahal itu udah susah banget. Sampai akhirnya nemu ini dan, wes, udah keren, udah launching aja. Karena sebenarnya Juni kemarin tuh pengennya kan launching ulang tahun, launching logo, Iya, ada launching theme song, gitu iya, kan idealisnya gitu. Tapi semuanya iya, buyar gitu. Dan mencoba untuk oke gitu kan, maksudnya mencoba on proses dan iya. hari ini theme songnya masih dikerjain walaupun ppkm darurat, masih Eh, dikerjain sama temenku dan eh, belajar untuk apa ya, kalau orang Jawa tuh nggak makso. iya, Itu iya. angel. Nggak maksa. Ya, ya kalau gimana ngalami gitu nggak? Oh aduh, di saat ide penuh gitu kan, pengen pelaksana tapi apa daya Kak, nggak Saya sampai. saya sering banget idenya begitu banyak, tapi yang Yes. menjalaninya nggak ada, saya sering Oh sering ya? gitu. Tapi Wah sama nih biasanya berarti. yang paling penting kita Yes, catat, kita catat karena betul. suatu saat bisa kita kerjain lagi di lain waktu. Setuju. Oh Kak Ogi juga pernah ngalami ya? Wah aku pikir Kak Ogi Sering nggak ada kalau kita ngerti. orang yang nggak bisa diem biasanya suka muncul ide-ide di saat-saat tidak dikira-kira, tapi kita nggak bisa ngejalanin ya disimpan dulu. Jadi Ya. bank kreatif lah orang sebutnya, artinya kita taruh tuh kita list Ditulis ya. kreativitas apa aja perlu kita bikin atau konten apa yang kita bikin gitu. Ya. Ya sama berarti eh, dan jujur sih kemarin Ngebum ini kan emang punya warna yang kalau kalau aku bilangnya sih old school ya. Eh, tapi maksudnya gini, karena basic basic adanya Ngebum kan karena eh, kegelisahan hatiku karena gini banyak Iya, banyak renungan di Alkitab itu saya nggak nyalain ini ya. Ketika iya, kita baca semua renungan di Google itu nggak semuanya eh, basic hanya cuplik ayat terus terjemahinnya itu nggak lihat konteksnya, nggak lihat, aku nggak belajar teologi ya tapi aku iya, diajar untuk strict terhadap nilai Alkitab. Jadi Alkitab ngomong apa kamu harus ngomongin
ngomongin asingnya dan bawa itu ke zaman sekarang gitu kan. Iya, Related-nya apa dengan hari ini. Nah, hal-hal kayak gitu tuh aku nggak nemuin banyak aku nemuin renungan yang hanya comot Alkitab terus coba terjemahin dengan tanpa melihat konteks kata dan itu yang membuat aku gelisah, cukup gelisah sampai iya, akhirnya udahlah oke ngebum dan emang dari awalnya kan aku suka renewing mind ya. iya. Maksudnya perubahan akal budi itu jadi sebuah hal yang aku suka dan dari awal pertobatan gitu. Maksudnya akhirnya itu aku bawa dan aku bagikan juga ke anak-anakku bahwa kalau kita baca firman Tuhan itu jangan ambil satu ayat terus kita dirikan sendiri gitu ya. Nah, bagi banyak orang mungkin nggak terlalu menarik ya, nggak tahu ya. Iya. Tapi aku kemarin juga coba kritisi sama teman-teman yang coba dong, menurut kalian gimana? Ya karena sekali lagi itulah originalitasnya kita gitu. Jadi Hmm. aku nggak bisa jadi kayak Kak Kaugi yang rambutnya ya kan? Karena nggak bisa gitu. Jadi itulah hebatnya Tuhan kita yang super duper Iya, kreatif gitu kan Gusti. Ya. Semua orang tuh punya passionnya apa ya, punya beban, iya. Kita bener kita nggak? punya passion masing-masing. Terus bagaimana kita berpikir, eh karena kalau ngomong kreativitas tanpa batas ya, Yes. artinya simple. Kita harus belajar dari awal bersyukur. Kita sebagai Hmm. manusia diberikan akal budi sama Tuhan. Ya tujuannya apa ya? Tujuannya untuk bisa berpikir, untuk bisa lebih kreatif. Itu. Kenapa Tuhan tidak memberikan akal budinya ke hewan? Karena dia tahu kalau manusia dia adalah serupa dengannya dan dia justru adalah orang-orang yang bisa justru membagikan apa yang sudah Tuhan ajarkan kan gitu loh di dunia ini gitu. Lewat kreativitas artinya makanya kalau zaman dulu kan kita cuma taunya orang yang menyebarkan berita baik, menyebarkan eh, value-value kekristenan cuman pendeta. Kalau Betul. sekarang kan iya siapapun juga bisa selama Yes. itu benar, selama itu tujuannya untuk Tuhan, bukan mencuri kemuliaannya, itu kan. Bener banget sih. Iya. Ya dan di saat aku hampir sebenarnya kemarin sempat sempat hampir frustasi tanda kutip ya maksudnya ini subscribe nggak like sih gitu kan. Tapi eh, ya akhirnya sadar sih bahwa emang kemarin minggu lalu Yosi juga ngomong bahwa small number itu seberapapun itu adalah pertanggungjawaban kita. Itu Mm-mm. membuat ya kan, seberapapun. Nah, pernah nggak Kak, punya pengalaman bikin video apa podcast atau apapun yang mungkin viewernya nggak seperti yang kita inginkan gitu kan? Sering. Oh ya? Mm-mm. Sekelas Kak Augie Fantinus? Wah, ada aku harus belajar Iyalah, nih. kita sering kali membuat apapun, kadang eh, tidak sesuai ekspektasi, Ya, ya, kita ya. berharap apa. Cuman kan kalau saya tidak pernah ada rasa kecewa, kenapa? Karena buat saya mendingan video saya dilihat hanya 5 orang, tapi bermanfaat untuk 5 orang tersebut. Ya, Dibanding betul. ditonton Wah, ini. 1 juta, tapi nggak ada message-nya, nggak ada pesan baiknya, mendingan nggak usah ya. Kalau saya gitu. Jadi Wah, sesimpel ini. saya bikin konten basket one on one pun, saya pasti memasukkan value-value yang Tuhan ajarkan sama saya. Pasti apapun itu. Yes. Sekecil Masalah apapun ya. kerjaan, Ya, masalah eh, ya masalah kita selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus sayang sama orang tua. hmm. Pasti saya masukin Wow. Ya, gitu. ya, ya. Kak, ini ada yang bertanya nih. Iya. Ignoran dokta. Kak Ogi Hmm. bisa di titik ini sekarang apakah harus melewati fase berdamai dengan diri sendiri? Boleh bagi ceritanya Kak Ogi.
Maaf sedikit melenceng dari tema. Iya, It's okay. nggak apa-apa. Berdamai dengan diri sendiri jelas melewati banyak kejadian sih. Kalau saya sih, Ya. kalau mungkin kita pernah ngobrol di yang awal dulu, di mana saya Mm-mm. melewati serangan jantung, Ya. melewati masuk penjara. eh, itu Tuhan mengajarkan untuk berdamai dengan diri sendiri, mengajarkan untuk Oh. menjadi orang yang tidak egois. Sampai sekarang masih belajar, masih kadang egois, masih kadang emosional. Tapi ya bukan jadi pembenaran ya, tapi masih belajar terus lah, masih belajar terus. Jadi Yes. kalau ngomong apa ya berdamai dengan diri sendiri, kita sampai kapanpun kita pasti bisa dihadapkan dengan seperti itu. Selama kita masih hidup di dunia ya, kita Yes. pasti akan ada problem, kita pasti akan ada salah paham dengan orang, kita Ya. pasti akan mengalami satu kejadian yang enak ataupun tidak enak atau bahkan tidak enak banget. eh Ya pasti itu yang kita jalani dan akhirnya ya itu belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Dan berdamai dengan diri sendiri sebenarnya nggak bisa by kekuatan kita. Emang harus minta sama Dia, harus minta sama Tuhan untuk bisa memaafkan orang lain atau eh, menerima atau kita kita apa ya ya mengampuni orang lain ataupun juga kita justru introspeksi diri sendiri. Karena kan karena kita tidak bisa melihat diri kita sendiri, orang lain yang menilai kita kan. Ya. 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 Oh, nah, kalau boleh tahu Kak, hari ini subscribe-nya berapa Kak? Kalau YouTube berapa ya? Kalau YouTube itu 164.000. Us. Ya lama saya. Kalau yang lain-lain cepet banget. Ya, Kalau pada itu bikin berapa tahun yang Kak? bikin prank cepet tuh. Bikin prank, bikin cewek-cewek seksi gitu itu cepet tuh. Iya. Eh, Ya, ya, ya. iya terus Nah, kalau pernah pernah Instagram tergoda nggak Kak? Pernah tergoda untuk latah nggak? Tanda kutip. latang enggak, cuman saya juga beberapa kali. Jadi kalau saya mengundang pemain basket cantik, ya Ya. pernah. Tapi bukan berubah konsep jadi yang ngebahas yang misalnya ngebahas soal seks, Ya, nggak ya. gitu. Ya tetap dengan apa yang saya suka, saya nggak mau ngejalanin yang akhirnya jadi beban Betul, betul. Ya. gitu. Iya, iya, iya. Ya karena kalau jadi latah hanya untuk biar biar viral ya, Iya, ya akhirnya kan nggak lah ya. menghilangkan originalitas. Itu kembali lagi Iya originalitas berarti ya berdamai dengan diri lagi sebenarnya masih nyambung ya. betul. Iya, karena godaannya kita tuh gitu ya. Iya, ya pasti Godaannya karena konten banyak kreator. kita kan karena kita suka dengar omongan dari kanan kiri. Ya nggak Ya, apa-apa kita dengar, cuman kan akhirnya kita harus punya punya prinsip kan kalau kita bikin sesuatu nih ya. kita harus tahu goalsnya apa. Nah, itu saya pernah cerita. Kita Hmm, harus punya goals. Kita ya. harus tahu timelinenya apa, step by stepnya Hmm, apa. Sama ya kalau orang menyebut idealis, ya kita harus punya, mungkin bukan kata idealis kali ya. Orang tuh ya, harus ya, punya ya. prinsip lah, Betul. ya kan, Ya, prinsip dalam lebih tepat dalam ya. membuat sesuatu. Jadi gue bikin basket, konten basket segala karena gue happy, gue seneng melakukan itu. Tapi ya goalsnya apa? Goalsnya adalah tiap orang nonton harus mendapatkan sesuatu. Sesuatu itu apa? Mau itu pesannya, ataupun dia dapat bahagianya, ketawanya, supaya imunnya bagus. Dia mendapatkan satu informasi yang sebelumnya dia nggak tahu, Ya, ya. atau karena gua basket, orang yang nonton nggak senang basket tiba-tiba jadi senang basket. Jadi seneng Itu basket. kan ada Ya. ada ada value bagusnya gitu. Iya. Ya, ini thank you Bu Chandra di Harjo ya. Iya, Ini topi iman. Ya sering sekarang saya pakai topi iman karena iya, logonya belum belum saya cetak di topi. Ini ngomong terbuka aja. Ya, enggak iya, tapi emang emang ngerasain sih
jadi konten kreator, apalagi awal-awal ya. Eh, Mungkin Kak Ogi udah punya nama, mungkin lebih lebih sedikit kebantu atau sama aja sih Di Kak? eh adalah Sedikit. dibantu, tapi ya ada dibantu, tapi efek kebantunya beda-beda setiap orang. Betul, betul. Jadi saya nggak boleh iri, nggak boleh nggak boleh sirik sama orang lain yang kok dia lebih banyak ya, kok dia bisa gini, ya udah, nggak Ya apa-apa. kadang kadang dijujur ya Kak. Aku tuh kadang kenapa sih kamu kok nggak pernah lihat video khotbahnya si A yang lagi keren, si B? Karena itu gitu maksudnya aku orangnya kan juga lumayan gampang niru ah. Iya, Jadi aku sadar diri bahwa wah nanti ini aku bisa 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 nggak original lagi. Kadang ini pribadi ya. Kadang tuh iya, aku iya, harus harus treat dengan enggak kok. Aku tuh modelnya emang kayak gini gitu. Walaupun kadang emang kritikus terbaik adalah istri gitu ya. iya, iya, Kadang benar, istri ngomong, oh kamu tuh kayak gini. Iya ya bener. Aku liatin videoku lagi. Oh iya bener. Kayaknya aku harus iya, berubah di iya, situ gitu. Tapi untuk melihat orang lain yang lebih populer, orang lain yang lebih sekarang ada istilah pastor gram kan kalau di rohani itu kayaknya aku bukan gitu gitu. Maksudnya originalitasku ya kayak gini gitu. Maksudnya Tuhan ciptakan kita dengan konsep seperti ini gitu. Nah, iya, Kak Augi sendiri betul. dengan ciri khasnya Kak Augi ini kan rambut ya kayak. Itu emang emang Salah dibentuk satunya ya. dibentuk atau emang nggak pernah nggak bisa diem aja pengen coba-coba rambut Beda, atau enggak lah, ini kadang ya itu kadang sekeluarnya aja, gara-gara atau gara-gara ada apa itu ya? apa namanya hairstylist sendiri? Hairstylist sendiri ada, tapi emang kadang-kadang itu suka mau-maunya aja. Waktu itu pernah rambut hijau, pernah apa, cuman nggak jadi patokan sih harus gimana gitu. Cuman eh, saya orangnya gitu, pengen, pengen pengen suka jadi pusat perhatian dari kecil ya. Ini ini nurun-nurun ke Enzo, Enzo gitu. Jadi jadi artinya ya kalau bisa jadi pusat perhatian, apalagi kalau orang menyebutnya public figure, ya buat saya eh, ya harus siap eh, apapun ya resikonya gitu. Ya, ya, ya. Gitu. Dan tapi saya juga tidak pernah mau karena saya public figure saya jadi tidak jadi diri sendiri. Saya nggak Hmm. mau. Ya, ya, Saya ya, ya. saya masih masih pengen kayak manusia biasa, bisa memberikan komentar, Ya, ya, ya. bisa beropini, bisa eh, jalan nongkrong-nongkrong di ITC, ya makan di pinggir jalan. Ya, ya, ya. Jadi kalau di tengah Tanpa jalan harus kan ada yang ngerubungin ya. Artis-artis. Iya. Nah, ini kemarin tuh ada PR yang mungkin juga bagi Ngebum ya. Aku eh, untuk membangun engagement dengan eh, sekarang subscribe ya mungkin ya, atau dengan iya. follower kita lah di Instagram atau membangun engagementnya gimana Kak? Selama ini boleh boleh share dong Kak Eh, dengan Mm-mm. kalau saya sih, saya nggak detailnya ngerti sampai ke arah situ. Mungkin kalau saya Mm-mm. tetap aja menjalan eh, menjalankan apa yang saya suka saya Mm-mm. posting, tapi dengan sendirinya itu akan muncul, orang akan tahu sendiri kalau postingan saya seputar olahraga. Ya, 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 ya. Jadi ya mungkin nanti pun klien-klien atau brand-brand udah taunya kalau cari public figure yang senang olahraga, udah pasti larinya ke saya gitu. Ya, Ya ya, itu dengan sendirinya sih membranding diri sendiri lah. ya, ya, Eh, ya. dan Oh, akhirnya engagementnya pun muncul dengan dengan seperti itu. Tapi itu semua proses dan harus dibutuhkan yang kita bahas waktu itu, yaitu konsistensi. Ya, ya, ya. Ya konsistensi itu tetap tetap bagian dari yang tersulit mungkin ya. betul. Iya, iya. Karena kadang kitanya eh, ya malas-malasan suka muncul gitu kan. Betul betul.
Ya kayak kemarin juga untuk jadi konten kreator emang nggak bisa sambil lalu ya, sambil-sambil Iya, gitu bisa nggak sih? Emang harus bisa aja. Tergantung. Ya ada yang tergantung tim ya. menjadikan ini pekerjaan utama. Kalau saya belum ya, saya belum Belum menjadikan ya? ini pekerjaan utama belum. Saya masih harus mengerjakan yang lain. Saya harus mikirin penghasilan untuk anak istri ya dengan yang lain. Kalau saya masih mikirin. Oke, oke. Ya, karena ada tim juga yang cukup membantu ya, Eh atau gimana? Sebenarnya enggak, karena tetap yang namanya konten kreator semua otaknya dari si kreatornya, dari kita. Oh, Ya oh harus. berarti nggak salah gitu ya? Kalau Aku saya pikir masih tuh, pertanyaan-pertanyaan, terus juga semua masih saya bikin sendiri. Walaupun ada dibantu oh, sama kreatif, tapi saya lihat yang kurang saya tambahin. ya, Tapi ya, 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 kalau saya ya. kan kalau ketemu pemain basket atau siapa, saya kenal. Dengan saya kenal, saya Hmm, ngobrol. Kalau saya ngobrol, saya udah tahu pertanyaannya mau apa aja. ya, 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 ya. Oke, oke. Nggak, karena kan ngerasa, oh harusan tim nih gitu. Kadang merasa terintimidasi tanda kutip nih. Iya, iya. Eh, apalagi kan kalau ini konteksnya agak beda ya. Kan aku Iya. pelayanan di youth. Jadi kadang kalau nggak melibatkan tanda kutip anak youthku lebih banyak, itu rasanya kayak gimana gitu loh. Tapi Tapi satu sisi sekarang udah saatnya yang youth ini, yang muda-muda ini yang lebih kreatif. Jadi kita benar, benar, benar. emang harus belajar dari mereka, kita. Iya, iya. Makanya itu Kalau nggak aku nih ketinggalan. nunggu momentum sih, nunggu momentum ada satu yang bisa aku limpahkan gitu kan, istilahnya lagu sekarang aku mundur alon-alon. Ya kan, sampai Iya, iya. sampai benar-benar ada karena sebenarnya aku nih sebenarnya hanya bukain jalan aja gitu, maksudnya Iya, iya. sambil selama mereka lagi prepare, mereka lagi Ah, nyiapin, mereka karena gini, kalau untuk ibadah super duper excellent sih menurutku ya, super duper excellent di ibadah youth-nya itu iya. sangat 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 luar biasa, bahkan itu di Hmm. luar ekspektasiku gitu loh. Walaupun aku sebagai pastor juga ngerasa wah anak-anak ini wah Lagi on luar fire. biasa gitu. Iya, peaknya tuh udah wah udah lebih dari apa yang aku pikirkan gitu. Mereka udah pakai Ah, synthesizer, oh udah pakai synthesizer, udah pakai oh ya, ya udah modelnya udah kayak gitu. Wih, ini anak-anak ini asik. waktunya kapan gitu kan jadi. Anak-anak, Tapi iya, ya anak-anak sekarang kan anak-anak keren-keren. wah iya benar-benar dan emang emang itu sih emang eh, anak-anak sekarang tuh gizinya luar biasa mungkin ya. Iya, Jadi sama otak kayak tenaganya nggak habis-habis. iya benar. Heeh. Aduh, kita udah teler-teler mereka masih gaspol. Tapi ya senang Oh sih iya, dampingin mereka. Tugas kita seru. mendampingi di saat iya. Justru kitanya ke bawah muda. Bener dan aku harus belajar banyak sih sama mereka. Ya, Iya. weh ini nggak kerasa nih udah 45 menit. Wah, ini thank you banget ini buat pengalamannya ini. eh Sama-sama, thank you Dimas. Semoga bisa memotivasi kita semua, ya, ya. memberikan semangat ya kan. Karena ya balik lagi kreativitas itu nggak ada umurnya dan nggak ada batasannya. Jadi Wow. kalau dibilangnya kreatif anak muda aja yang kita nggak usah, ya ya ketinggalan. Betul, Makanya betul, betul, betul. saya bersyukur orang yang dulu Ya, tahu saya sebagai presenter dan pemain sinetron atau pemain film. Anak-anak kecil sekarang nggak tahu saya sebagai artis, mereka tahunya saya sebagai content creator. Nah, ya, 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 kenapa? ya. Karena saya mau belajar dan mau terjun ke dunia YouTube, content creator, podcast. Ya, maksudnya ke media yang lain, yaitu YouTube dan podcast. Supaya saya tetap bisa berkreasi gitu. Ya, 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 ya. Wow, luar biasa nih. Ya, Jadi dengan konten apapun, passion apapun, hobi apapun, kita bisa tetap menampilkan apa nilai-nilai apa yang kita punya ya. Ya, iya betul, wow, harus. luar biasa. Ya, karena itu konteks pelayanan bukannya di gereja ya. Iya, pelayanan Pelayanan itu kan, itu ya itu sekali lagi, di di mana mana aja kita kita pelayanan. ditempatkan. Iya, betul. Betul, dimanapun.
Wow, wow, thank you banget. Boleh closing statement deh Kak, buat semangatin kita lagi. Eh, Boleh. Sekali lagi buat siapapun teman-teman harus selalu kreatif dalam hal apapun, dalam pekerjaan apapun. Jadi kalau orang ngomong kreatif hanya dunia entertainment, ya tidak. Di restoran pun sekarang saya punya restoran, punya kuliner pun harus kreatif gimana bikin supaya orang tertarik untuk membeli, belajar berkolaborasi itu yang paling penting. yes, Belajar kolaborasi tujuannya adalah memperbanyak teman, memperbanyak relasi. Dengan banyak teman, banyak relasi, kita akan benar lagi, kita akan dapat lagi kreativitas yang lain yang kita bisa kembangkan. ya, ya, Itu aja. Dan selalu mau belajar, belajar nggak cuma harus dari yang di atas kita atau senior, tapi kita belajar juga, belajar rendah hati, belajar sama yang lebih muda. yes, ya. Gitu. Ada kalau tentang apa mau belajar tuh ingat SpongeBob. Iya, iya. Ya, Spons itu saya paling suka Spons itu karena apa? Dia tuh kalau lihat serialnya mungkin ada nilai positifnya dari SpongeBob tuh dia selalu belajar dan Iya. selalu excellent. Ya, SpongeBob itu kayak Karena, hal simple tapi aku bilang, ini anak kayaknya bodoh tapi iya, masa dia jadi juara gitu kan. Pas iya, jadi iya, iya. juara dia jadi solois gitu kan. Ah, Iya. aku Belajarnya udah harus total. Orang tuh kan iya. kadang-kadang belajar setengah-setengah, berhenti. Iya, sampai saya punya prinsip, saya kalau ngobrol sama orang tuh harus kayak spons, saya harus serap semua ilmunya, Iya, iya, apa benar. yang dia punya, tanpa dia sadari kalau dia lagi saya serap. Lagi di ya benar, itu bagus banget. Iya, karena karena kita harus belajar gitu, makanya Iya. nggak bisa nggak gitu ya. Dan thanks God ini buat Siap. Kak Ogi Thank you. Martinus sudah Dimas, thank you banget. eh, menginspirasi dan sudah kasih banyak cerita yang luar biasa. Doain Siap. album terus bisa Amin. berjalan Lancar ya. dan doakan juga podcast selanjutnya bukan saya lagi. Ada anak-anak muda yang lebih Ada anak muda. lebih Harus loh. Harus. cheerful, lebih Iya. ya ini lagi coba lagi coba melihat teman-teman yang karena Iya. untuk jujur konsisten setiap hari Selasa itu nggak terlalu apa mudah ya. Iya, Tapi iya. kalau kalau saya bisa itu anugerah aja sih. Karena Sip. ya itu sekali lagi waktu pandemi ini mulai pulpit kita sudah berubah. Mimbar Iya. kita bukan lagi di gereja tapi di sosial Betul. media. Dan itu yang Betul. membuat tetap semangat fighting siapapun ini mimbar kita nih gitu. Iya. Untuk kita bicara tentang Oke. firman Tuhan. Thank you banget Siap. Kak Ogi. Thank you, thank you. Selasa Semoga depan pelayanannya lancar, pelayanannya diberkati. ya. Eh, banyak orang-orang Thank you, yang thank you. apa ya, semakin cinta sama Tuhan. Ya, oke. Selasa depan ini ada sahabat saya baru kenal juga Ya. di DM. Ada Ya. Marcel Blessing. Kalau Oh iya, Marga suka Blessing ya. sahabat Blessing, nah Ya. itu kita Dia akan belajar Selasa ini depan. kita barengan di satu komunitas namanya Good Friends. Oh Dia ya? kalau mau belajar konsistensi itu dia. Setiap Ya hari benar. mengirimkan ayat, setiap hari mendoakan orang, itu Betul, Marcel Blessing. Itu gila. betul, betul. Saya ulang tahun, istri saya ulang tahun, Enzo ulang tahun, teman-teman di komunitas ulang tahun, dia selalu voice note doa. Itu Wah, the best. Dan buat gua hatinya Marcel Blessing tuh hatinya nggak tahu ya Tuhan bikin dari apa tuh hatinya. betul, betul. Makanya Iya, itu kontennya sangat-sangat memberkati. Makanya iya, eh, dan dia dengan sangat rendah hati ketika saya ajak mau dan wah saya bilang iya. wah ini Salamin, kita ini salamin. yang Suaranya kita gini ini kan yang masih suaranya. setahun. Suaranya gini. Halo semua. Gitu. Ya, Gitu. sampai hafal. Oke, thank you Kak. Kok Siap. sampai Kak Marcel, Kak Oki. Oke, boleh doain kita dong Kak. Iya, oke yuk kita doa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah kumpulkan kami di sini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Semoga apa yang kami bicarakan
apa yang kami share Tuhan bukan untuk kami, tapi juga untuk kemuliaan Engkau Tuhan bisa berkati banyak orang Tuhan yang menonton dan yang melihatnya Tuhan. Kiranya Kau selalu jaga kesehatan kami siapapun yang ada di eh, Instagram Live ini Tuhan. Semoga Engkau selalu menjaga, Engkau selalu memberkati, dan hanya Engkau yang selalu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Thank you Kak Ogi. Salam Ya, buat keluarga. ya. Terus sukses Thank ya. you, terima kasih. Thank you. God bless. God Bye. bless. God bless, Bye. bye. Terus tonton video Ngeboom dan bagikan kepada teman-teman yang lain juga subscribe channel YouTube dari Diaspora Generation juga Pemuritan.